Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Bapak ya di PJJ kedua tentang tekanan ya. Kemarin kita sudah membahas tekanan pada benda padat. Nah, sekarang kita bahas tekanan pada benda cair atau pada zat cair ya. Oke. eh, Tekanan pada zat cair ini kita akan bahas dua materi ya, yaitu tentang hukum Pascal nantinya dan ada hukum Archimedes. Tapi kita bahas satu persatu ya. Ini materi yang sangat menarik karena sangat berkaitan sama kehidupan kita ya, terutama alat-alat yang sering kita gunakan. Eh, itu banyak menggunakan prinsip tekanan pada zat cair. Oke, kita mulai saja materinya. Oke, ini dari standar kompetensinya ya. Ini memahami tekanan ya ini, dan gaya ya dalam kehidupan sehari-hari, menyelidiki tekanan pada benda cair, padat, gas, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terus indikatornya mengaplikasikan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari dan mendeskripsikan bejana berhubungan, mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, kita bertahap dulu ya. Sekarang kita bahas dulu tentang hukum Pascal. Baru nanti akan dilanjutkan dengan hukum Archimedes. Apa itu hukum Pascal? Apa itu hukum Archimedes? Oke, kita akan bahas berikutnya. Jadi tetap perhatikan, tetap konsentrasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini Bapak ada gambar botol ya yang dilubangi di tiga bagian. Ada yang bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Nah, di sini kenapa kalau di bagian atas itu kok ngalirnya seperti ini, kalau yang di tengah seperti ini, dan kalau yang di bawah seperti ini? Menurut kamu mana yang tekanannya lebih kuat? Apakah yang di atas, atau di tengah, atau di bawah? Coba dijawab. Oke, tentunya yang paling kuat adalah yang di bawah. Ini juga menjelaskan bahwa tekanan itu semakin ke bawah maka akan semakin besar. Maka semakin dalam suatu perairan atau suatu daerah yang terendam air, maka tekanan di kedalaman atau ketinggian air tersebut akan semakin besar. Baik, kita lanjut lagi. Nah, tekanan seperti ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statik itu air yang diam. Karena air juga ada yang mengalir ya, disebut hidrodinamis. Tapi kita akan membahas tekanan pada air yang diam, maka disebut tekanan hidrostatis. Pernahkah kamu menyelam di air? Apakah dadamu terasa sesak? Nah, ini seperti gambar babi ini ya. Ada babi sedang berenang ini di dalam suatu tempat apa tuh berendam ya. Ini kalau kita betap ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi di sini ada babi yang berendam, dia akan merasakan tekanan pada dadanya. Tekanannya berasal dari mana? Tentu saja berasal dari air atau dari zat cair yang merendam tubuhnya. Tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair, tekanan itu dinamakan tekanan hidrostatis ya. Tekanan yang berasal dari zat cair yang diam, yang tidak mengalir ya. Nah, sehingga kita bisa ambil suatu pengertian bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Jadi disebabkan oleh beratnya. Nah, karena pengertian tadi, maka bisa dirumuskan bahwa tekanan hidrostatis itu berkaitan sama rho. Nah, ini simbol gini dibacanya rho ya. Rho ini, atau kalau ditulis dia di ininya rho ya, dibacanya rho. Nanti kamu akan sering sekali menggunakan istilah ini. Jadi ditulisnya begini, dibacanya rho. Nah, ini adalah massa jenis ya, massa jenis dari suatu benda cair kalau di sini.
Jadi rumusnya itu atau bisa dirumuskan ya, tekanan hidrostatis itu Rho atau tadi massa jenis dikali G percepatan gravitasi, dan juga H. H itu adalah kedalaman. Karena tadi tekanan itu semakin ke dalam akan semakin besar, ya. Tekanan yang akan dialami oleh benda yang berada di dalamnya, di dalam suatu air ya. Jadi P-nya tekanan hidrostatis, tadi Rho-nya itu adalah massa jenisnya. Di sini Bapak perjelas ya. Massa jenisnya. Massa jenis itu adalah massa 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 apa namanya? Massa dari suatu zat cair ya, disebut massa jenis. Tekanan hidrostatis satuannya Newton per meter kuadrat, atau di apa namanya, ada satuan yang namanya Pascal ya, itu lebih pendek lagi, lebih mudah menyebutkannya. Jadi Newton per meter kuadrat itu Pascal atau disingkat PA ya. Kemudian ada Rho, massa jenis zat cair. Kemudian ada satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G, percepatan gravitasi. Ini biasanya kalau tidak disebutkan, maka percepatan gravitasi itu besarnya sekitar ini 10 meter per sekon kuadrat. Ini kalau tidak disebutkan di dalam soal, maka kita harus sudah tahu bahwa besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H-nya itu kedalaman. Nah, kedalaman di sini nanti adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Jadi bukan dari dasar zat cair ya. Misalnya kalau seperti ini misalnya ada suatu tempat air gitu ya. Misalnya ada benda di sini. Nah, maka yang disebut H itu adalah jarak dari benda dari permukaan air ke sini, ini H-nya. Jadi H itu dari atas ke bawah. Ini disebut H ya. Jadi bukan dari bawah ke atas. Bukan dari bawah ke atas, ini salah. Yang betul itu dari atas ke bawah, ini baru disebut H. Jadi H ini kedalaman itu diukur dari permukaan air yang di atas, seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan kalian nanti kalau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis atau dengan tekanan pada zat cair ya. Baik, berikutnya kita akan bahas sebentar ya. Oke, nah berikutnya kita bahas tentang contoh terapan tekanan hidrostatis ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu bisa pernah lihat ini. Ini adalah suatu bendungan. Pada suatu bendungan itu biasanya bagian dinding bendungan ini dibuat tebal, bahkan sangat tebal. Ini fungsinya untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Jadi semakin ke bawah, coba kamu perhatikan ya, semakin ke bawah itu semakin tebal. Jadi bentuknya mirip seperti trapesium seperti ini ya. Karena semakin ke bawah tekanannya semakin besar, maka dibuat lebih tebal dibanding yang di atas. Seperti itu. Itu penerapan tekanan hidrostatis. Terus berikutnya, penyelam tradisional pendengarannya sering rusak, terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Jadi kalau penyelam tradisional biasanya menggunakan alat yang sangat sederhana sehingga tidak menggunakan pelindung telinga, akibatnya gendang telinganya banyak yang rusak karena dia menyelam pada kedalaman yang cukup besar ya kedalamannya, sehingga tekanannya juga besar dan merusak gendang telinganya. Itu salah dua ya, ada dua penerapan dari tekanan hidrostatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bahas berikutnya. Contoh soal. Nah, kalau kita tadi bahas secara teorinya, ini bagaimana kalau ada soal-soal yang berkaitan sama tekanan hidrostatis ini. Tadi rumusnya masih ingat ya? Rumusnya adalah Rho atau massa jenis dikali G percepatan gravitasi dan H ketinggian atau kedalaman. Oke, ini ada soal seekor ikan berada di kedalaman 75 cm dari permukaan air.
pada sebuah akuarium, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Roh air, nah ini roh air ini sebenarnya kalian harusnya kalau bicara roh air itu harus hafal ya. Kenapa harus hafal? Karena ini kadang di soal itu tidak disebutkan ya. Jadi roh air ini bisa 1000 kilogram per meter kubik, atau kalau tidak kilogram, maka kalau dalam satuan gram dia 1 gram per sentimeter kubik. Nah, kalau tidak ada di soal, kamu udah harus hafal bahwa satuannya ini ya, ada dua ya. Besarnya ada dua. Jadi untuk roh atau massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Dan sama ya, ini juga G. Kalian udah harus hafal G itu. Kalau tidak diketahui di soal pun kalian harus sudah otomatis hafal ya, bahwa besarnya itu 10. Sebenarnya tidak dalam detailnya ya, tidak 10 tapi 9,8 ya, tapi biasanya dibulatkan 10 biar memudahkan dalam perhitungan. Jadi 10 meter per second kuadrat. Seperti itu untuk G-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambarannya ya. Kira-kira ada ikan nih, dia berada dalam kedalaman 75 cm dari bagian permukaan atas ya, bukan dari bawah ya, tapi dari atas. Nah, kalau udah dari atas berarti itu udah ketinggiannya atau H-nya ya. Oke, karena mungkin saja ada soal jebakan yang dia dari bawah sini. Dari bawah sini nanti kita hitung ya, karena harus yang dari atas sampai tengah sini untuk kedalamannya. Jadi diketahui hanya 75 cm. Nah, karena satuan baku untuk ketinggian itu meter, maka kita rubah dulu ke meter dengan cara membagi 75 ini dibagi 100 ya. Jadi ini 75 per 100. Dapatlah 0,75 meter. Kemudian rho-nya tadi udah diketahui 1000 kg meter kubik, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyanya P-nya. P-nya itu adalah tekanan yang dialami ikan pada kedalaman tadi 75 cm dari permukaan. Nah, bagaimana menjawab soal seperti ini? Ini mudah saja ya, pakai rumus yang tadi, yaitu rumus P sama dengan rho dikali G dikali H. Mudah. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, masukkan saja rho-nya ada 1000 kg per meter kubik kali 10 tadi ya, G-nya. Kemudian H-nya udah dikonversi atau udah dirubah ke bentuk meter, 0,75 meter, dapatlah 7.500 Newton per meter kuadrat, atau sama dengan ini 7.500 Pascal atau PA ya. PA Pascal itu untuk memudahkan saja, PA atau Pascal. Itu untuk tekanan hidrostatis ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang hukum Pascal ya. Oke. Ya, kita hapus dulu biar mudah. Oke. Beberapa keadaan pada tekanan zat cair ya. Satu, bejana berhubungan. Oh ya, oke, kita bahas dulu bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar, walaupun untuk bejana yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada beberapa wadah ya, tetapi ini dalam satu saluran dikasih wadah yang sama, maka ketika dikasih air mereka ketinggiannya akan selalu datar ya, sama ya, walaupun bentuk wadahnya berbeda-beda seperti itu. Adapun terapannya pada ceret ya, ceret itu teko ya buat menuangkan air, salang ukur untuk tukang batu ya, biasanya untuk underpass ya.
terus diisi oleh zat cair yang berbeda, tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup pengisian. Nah, pada saat bejana berhubungan ini diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan datar. Nah, tapi itu ya, ini pengecualian ya. Kalau pakai air, maka permukaannya semua akan datar, tapi kalau ditambahkan zat cair yang lain, misalnya air ditambahkan minyak gitu ya, maka permukaannya tidak akan datar, maka akan berat sebelah. Nah, ini dimanfaatkan untuk menghitung tekanan ya, tekanan dari zat cair yang berbeda tersebut. Nah, kita lihat kita bisa menghitung massa jenis dari zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan tersebut. Misalnya tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada zat cair. Nah, misalnya begini ya, ini ada ini boleh dikatakan pipa U ya. Pipa U ini termasuk salah satu penerapan bejana berhubungan. Maaf ya, ini kalau sih pipa U. Nah, pipa U di sini jadi ada prinsip dalam bejana berhubungan bahwa kalau datar gini ya, kita ambil garis di sini nih. Nah, ini garis ini udah ada titik-titik. Nah, di sini berarti di sini kita tulis P1 dan di sini tulis P2. Nah, maka P1 tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan di titik 2. Nah, di titik 1 P1 ada GH1. Nah, P1 di sini ada tekanan 1 di sini, ada di sini air, ya. Zatnya zat cair, tapi ada juga di sini minyak. Ya. Jadi P1 ini ada air, ada minyak. Beda dengan P2. Kalau P2 di sini tekanannya hanya air saja. Seperti itu. Dan H di sini yang dimaksud H2 adalah jarak dari ujung air sini ke bagian tadi, permukaan yang datar atau bidang batas tadi ya. Nah, sedangkan kalau H1 itu dari minyak di sini ya, ketinggian minyak ke bidang batas. Jadi nanti ada H1 dan ada H2, dan H1 dan H2 berbeda ya, karena tadi ada ditambahkan minyak atau zat lain. Jadi P1 kali H1 sama dengan P2H2. Jadi karena tadi G-nya sama ya, besar G itu kan 10 ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Akhirnya rumusnya jadi dapat yang ini. P1 kali H1, P2 kali H2. Nah, itu untuk bejana berhubungan. Oh ya, sorry, rho ya, maaf tadi Bapak salah ya, ini bukan P, ini rho. Yang ini rho ya, yang P yang ini atas. Jadi rho 1 massa jenis untuk zat cair 1, zat cair satunya minyak. Kemudian P2 massa jenis zat cair 2, zat cair 2-nya itu air ya. H1 ketinggian zat cair 1, ketinggian minyak ya, dan H2 tinggi permukaan zat cair 2. Oke, nah itu bejana berhubungan ya, penerapan dari tekanan hidrostatik. Oke, nah kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal. Oke, hukum Pascal itu apa sih? Coba lihat ya. Hukum Pascal itu pernah melihat dongkrak mobil pada saat dipakai ya. Dongkrak mobil itu biasanya kalau ban mobil itu misalnya gembos atau bocor, biasanya diganti, dan untuk menggantinya biasanya mobilnya harus ditarik ke atas. Nah, biasanya pakai dongkrak. Dongkraknya itu kecil tapi kok bisa mengangkat mobil yang begitu besar. Oke. Nah, mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar padahal dia kecil sekali? Nah, mari kita amati prinsip kerja dongkrak. Oke, jadi dongkrak itu, coba lihat semua ya. Dongkrak itu dia dihubungkan oleh bejana berhubungan ya. Jadi ini masih berhubungan dengan bejana berhubungan. Di sini ingat ya tadi prinsip bejana berhubungan, di titik ini P1 atau tekanan 1 akan sama dengan di sini P2. Ya, ketika kita kasih gaya di sini sebesar berapa kecil ya, karena ini kecil kan, maka dia akan mengangkat
benda yang ada di sini dengan gaya yang lebih besar ya. Karena apa? Karena dia akan menekan ke segala arah. Nah, coba kita lihat. Maka dirumuskan karena P1 tadi ya, dari sini nih, dari P1 sama dengan P2, ininya P1 sama dengan P2. Nah, P1 sama dengan P2. Ini karena rumus P itu kan F per A ya, atau gaya per luas bidang, maka P1 sama dengan F1 per A1, P2 F2 per A2. Nah, nanti F1 itu adalah gaya yang di titik ini ya. Kemudian A1 itu adalah luas bidang yang ditekan, dan P2 di sini adalah F2-nya itu hasil dari tekanan dari sini akan menekan ke sini ke segala arah. Nah, dan di sini ada luas permukaan dari bidang tekan yang kedua. Nah, ini digunakan untuk dongkrak. Biasanya ketika mengangkat mobil, jadi kita tekan dari sini, ini bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang kita berikan di sini kecil, tapi menghasilkan gaya yang besar dan bisa mengangkat mobil gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi F1 gaya pada torak kecil, F2 gaya pada torak besar, A1 luas penampang torak kecil, A2 torak besar ya, atau luas penampang torak besar. Oke. Nah, ini prinsip dari hukum Pascal ya, karena hukum Pascal di sini tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini contohnya ya. Kita tekan di sini, maka si air akan menekan ke segala arah sama besar. Nah, ini bisa digunakan tadi untuk prinsip dongkrak. Dongkrak itu tekan di sini, nanti bisa mengangkat mobil ke atas. Seperti itu. Itu prinsip kerja dari dongkrak ya. Misalnya Bapak bisa gambarkan misalnya di sini ya. Mudah-mudahan filenya masih ada. Oh ya, kita lanjut dulu aja ya. Oke, nah kita ke contoh soal. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas, nah ini pompa hidrolik ya, mempunyai luas penampang tabung kecilnya. Ingat ya, kalau di soal-soal tentang hukum Pascal ini, itu akan ada tabung kecil dan tabung besar ya. Nah, ini kita lihat nanti gambarnya. Nah, ini yang di sini adalah tabung kecil, yang di sini adalah tabung yang besar. Nah, di sini dia punya luas penampang tabung kecilnya 5 cm untuk A1-nya, untuk F1-nya 30 Newton. Nah, berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besarnya 15 cm kuadrat? Nah, ini 15 cm kuadrat, berapakah F2-nya? Oke, kita pakai rumus yang tadi ya. Kita pakai rumus, jangan lupakan rumusnya ya. P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Nah, kita pakai rumus ini ya. Tapi kita lihat lagi. Oke, F2 yang ditanyakan jawabnya, maka P1-nya sama dengan P2. P1 per A1, P2 per A2 ya. Kita tinggal masukkan saja. Tadi 30 Newton F1-nya, A1-nya 5 cm kuadrat, F2-nya ditanyakan, A2-nya 15 cm kuadrat. Nah, maka kita tinggal kalikan silang, 15 dikali 30 di sini ya, dikali silang. Oke, Bapak hapus dulu ya biar
kelihatan. Sini hapus dulu. Oh ya ya ya. Oke, lanjut dulu aja ya. Nah, ini kadang suka error fantabnya. Oke, maka dapatlah si F2-nya itu 450 Newton cm kuadrat atau 450. Oh sorry, ini nggak pakai sentimeter ya, sentimeternya dicoret, jadi dapatnya 400. Oh iya, maaf ini belum dibagi ya, dibagi 5, sentimeternya dicoret ya, sentimeter kubiknya, akhirnya dapatlah 90 Newton F2 nya ya. Jadi seperti itu. Oke, terapan hukum Pascal. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi kan udah disebutkan tentang dongkrak ya. Nah, tapi kita bisa juga buat percobaan dari hukum Pascal ini. Jadi ada kayu, selang, alat suntik, air, mobil mainan, kapal, sambungan T, gergaji, ketam, lem kayu, paku, bor, dan pahat ya. Ini bisa kalian coba di rumah. Desain alatnya gerak kaki kepiting. Nah, buat kayak seperti ini. Jadi ketika ditekan dia akan bergerak. Yang ini ya. Ketika yang tombol ini tekan, ini ada selang-selangnya ya, yang diisi air. Nah, isi air nanti ketika ditekan di sini, airnya masuk ke dalam sini dan dia akan menggerakkan kaki-kaki di sini sehingga kakinya bergerak seperti kaki kepiting. Nah, ini contoh terapan hukum Pascal ya, bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk misalnya ya alat peraga eskavator. Nah, di sini ada tombol-tombolnya, ini isinya air semua nih. Ketika ditekan, airnya masuk ke sini, nanti akan menggerakkan di sini ada pipa-pipa lagi dan nanti akan saling menekan dan akan menciptakan gerakan seperti eskavator gitu ya. Terus ini juga rem hidrolik ya. Rem hidrolik ada di motor kita ya, ada juga di mobil. Itu pakai minyak rem ya. Minyak remnya itu adalah cairannya yang sama menggunakan prinsip tekanan hidrostatis dan juga hukum Pascal ya. Nah, ini juga alat peraga dongkrak ya, dongkrak yang biasa pakai mobil, tapi ini kita bikin sederhana. Nah, bisa juga pakai ini kempak hidrolik, ini biasanya untuk jembatan ya. Jadi bisa ketika didorong dia bisa ininya ke atas ya, ininya ke atas, maka nanti akan jadi jembatan gitu ya. Dan nah, ini pengangkat mobil, ini biasanya di tempat cuci mobil ya. Biasanya ketika mau mencuci mobil ditekan ini, nanti yang ini menekan ke atas dan nanti di sini sebelah sininya nanti mobilnya akan terangkat gitu ya, seperti itu. Nah, itu prinsip-prinsip dari atau penerapan dari tadi ya, hukum Pascal. Oke, di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Latihan soalnya mirip dengan tadi ya, contoh soal yang sudah diberikan. Jadi kalian cukup ikuti contoh soalnya untuk bisa menjawab latihan soal ini. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.